Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda Salihah. Apa kabar nih semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Nah, bertemu lagi di pembelajaran bahasa Inggris dengan Ibu Tari. Kita akan masuk ke pembelajaran 4 atau lesson 4 yang berjudul I can make a lantern atau saya bisa membuat sebuah lentera. Nah, Ananda Solihah di sini akan belajar tentang procedures atau bahasa Inggrisnya you will learn procedures. Procedures artinya apa sih? Nah, kita akan bahas bersama-sama ya di pembelajaran kali ini. Sebelum kita masuk ke pembelajarannya, ada baiknya seperti biasa kita harus membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Kita baca bersama-sama ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Semoga Ananda Salihah yang di rumah yang sekarang lagi menonton ataupun menyimak video pembelajaran diberikan pemahaman yang mudah oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke pembelajarannya. Nah, did you know what the meaning of procedures? Apakah kamu tahu arti dari procedures? Ada yang tahu? Nah, procedures artinya langkah-langkah ataupun tahapan. Procedures text adalah teks yang berisikan perintah ataupun langkah-langkah dalam mengerjakan sesuatu. Dengan kata lain, prosedur teks ini dibuat untuk memberi gambaran bagaimana sesuatu dilakukan melalui langkah yang berurutan. Judul prosedur teks sangat mudah dikenali. Biasanya diawali dengan kata how to atau bagaimana cara. Seperti how to make a pudding, how to make a box of pencil box, how to make a fried rice and etc. atau lain-lainnya. Nah, kita bisa menggunakan kata-kata seperti materials, tools, and ingredients ketika menyebutkan apa saja yang diperlukan untuk melakukan sebuah prosedur. Jika prosedur teks menyangkut tentang makanan atau minuman, biasanya kita menyebutkan ingredients atau yang artinya bahan-bahan. Sedangkan ketika menyangkut peralatan atau sejenisnya, kita biasanya menggunakan tools and materials, bahan dan peralatan. Contoh yang menggunakan kata ingredients atau yang biasanya terdapat pada makanan dan minuman adalah yang pertama, ingredients, garlic, shallots, chilies, and eggs, yang artinya bahan, bawang putih, bawang merah, cabai-cabai, dan telur. Yang kedua, tools and materials, yang biasanya menyangkut tentang peralatan ataupun sejenisnya, seperti scissors, ruler, color paper, and glue, yang artinya alat dan bahan seperti gunting, penggaris, kertas, maupun lem. Nah, di pembelajaran keempat atau lesson keempat ini, Ananda Salihah akan menemukan sebuah dialog antara ibu dan anak. Ibu Tari bacakan ya, Ananda Salihah dapat menyimak apa nanti yang akan dibicarakan antara ibu dan anak ini. A. Look at the picture and practice the dialogue. Lihat pada gambar dan praktekkan pembicaraannya atau dialognya. Yang pertama, anaknya berkata atau bertanya kepada mamanya, "Hi mom, do you know how to make a lantern?" Yang artinya, "Hai ma, apakah kamu tahu cara membuat lentera?" Mamanya menjawab,
Hai Mumun. Yes, of course, I know how to make a lantern. Yang artinya, hai Mumun, iya tentu saja Mama tahu bagaimana cara membuat sebuah lentera. Can you tell me how to make it? Yang artinya, bisakah kamu memberitahuku bagaimana cara membuatnya? Mamahnya menjawab, absolutely, I will to tell you at home. Yang artinya, ya tentu saja aku akan memberitahumu nanti di rumah. Nah, ini adalah pembicaraan antara anak dan mamahnya melalui telepon. Mungkin saja mamanya berada di luar ataupun mungkin saja mamanya sedang kerja. Makanya berbicara melalui telepon. Di sini anak bertanya kepada mamanya bagaimana cara membuat sebuah lentera. Jadi ternyata mamanya nih tahu cara membuat lentera itu seperti apa. Selanjutnya, bahan-bahan untuk membuat lentera tadi di sini Ibu sudah cantumkan ya beberapa bahan untuk membuat lentera. Ibu Tari bacakan ya. Materials and tools of lantern. Bahan dan peralatan dari lentera, dari membuat lentera. Yang pertama, the first, origami paper atau kertas origami. Yang kedua, scissors atau gunting. Yang ketiga, bottle atau botol. Yang keempat, pensil atau pensil. Yang kelima, ribbon atau pita. Dan yang keenam, glue atau lem. Dan yang terakhir, paper punch atau pelubang kertas. Nah, di sini juga sudah Ibu Tari cantumkan bagaimana cara-cara membuat sebuah lentera atau lantern. Ananda Saliha bisa baca ya. Let's follow the procedures. Ananda Saliha menyimak ya, apa-apa saja prosedurnya atau langkah-langkahnya. The first, cut the top of diulangi. The first, cut the top and the bottle of plastic bottle. The second, make 4 holes on the top and the bottom of the bottle. The third, cut the ribbon into 9 pieces. 4, tie the ribbon to the holes in the bottle. 5, tie the ribbon on the top of the bottle into a bundle. The 6, draw shape on the origami paper. You can draw anything such as a star shapes and the moon shape or everything that you like. The 7, cut the shapes on the origami paper. The 8, glue the shapes of origami paper. The 9, stick the glued shapes to the bottle. And the last, the lantern is done. Nah, di sini juga Ibu Tari akan memberitahu artinya apa sih prosedur-prosedur yang telah Ibu Tari bacakan itu. Nah, artinya yang pertama, kita potong bagian atas dan bawah botol plastik. Yang kedua, buat 4 lubang di bagian atas dan bawah botol. Yang ketiga, potong pita menjadi 9 bagian, ikat pita ke lubang di botol. Yang keempat, ikat pita di bagian atas botol menjadi bundle. Atau ikatnya tuh simpul ya. Yang kelima, gambarlah bentuk pada origami kertas origami. Yang keenam, Anda dapat menggambar apa saja seperti bentuk bintang dan bentuk bulan ataupun apa saja yang Anda suka gitu gambarnya ya. Yang ketujuh, potong bentuk di kertas origami. Yang kedelapan, rekatkan bentuk kertas origami. Yang kesembilan, tempelkan bentuk yang direkatkan ke botol. Dan yang terakhir,
lenteranya selesai. Mudah ya cara membuatnya. Nah, karena mudah itu, tugas Ananda Solihah di rumah, buatlah lentera sesuai langkah-langkah yang sudah Ibu Tari sampaikan tadi dan dikumpulkan pada pekan depan. Ingat ya, pekan depan. Nah, masih ada waktu 1 pekan lagi insya Allah. Jadi mudah-mudahan Ananda Solihah membuat semuanya ya. Don't forget to make it. Jika ada yang belum paham, boleh banget nih bertanya ke Bu Tari via Wapri seperti biasa. Dan berakhirlah pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf jika Ibu Tari ada salah pengucapan ataupun salah-salah kata. Kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin karena pembelajaran kita hari ini telah selesai dan lancar. Dan juga kita akan tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. See you, bye-bye.